Selamat malam pemirsa, rencana Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu membentuk intelijen pertahanan di kementeriannya mengundang pro kontra. Muncul pertanyaan, apakah suplai data dari lembaga intelijen yang ada di kementerian ke Kementerian Pertahanan tersendat sehingga butuh badan intelijen tersendiri? Lalu apakah undang-undang memungkinkan hal itu? Kami akan mengulasnya dalam dialog Prime Time News malam hari ini bersama saya, Wahyu Wibowo. Rencana pembentukan Badan Intelijen oleh Kementerian Pertahanan mendapat kritikan dari DPR. DPR menilai belum ada urgensi pembentukan Badan Intelijen di kementerian. Di sisi lain, rencana ini bertabrakan dengan Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Intelijen. Wakil Ketua Komisi 1 TB Hasanuddin berjanji akan meminta klarifikasi dari Kementerian Pertahanan terkait rencana pembentukan Badan Intelijen Pertahanan. Menurut TB Hasanuddin, rencana ini bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Intelijen. Kementerian Pertahanan seharusnya tidak perlu membuat lembaga baru, cukup dengan memanfaatkan lembaga intelijen yang sudah ada. Bisa dari BAIS TNI atau dari BIN, atau dari atas pertahanan. Intelijen pertahanan dikelola oleh TNI, bukan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi ada dua undang-undang yang kemudian harus menjadi bahan kajian. Nah, jangan sampai menabrak. Apalagi kalau kemudian dua undang-undang itu ditabrak hanya oleh Perpres atau Kepres. Dan itu harus diklarifikasi. Namun Sekjen Kementerian Pertahanan membantah rencana pembentukan intelijen pertahanan ini akan tumpang tindih. BAIS memang Badan Intelijen Strategis, itu operasional di bawah Panglima TNI, dia menangani kekuatan-kekuatan yang konvensional berhadapan antara angkatan bersenjata. Sedangkan Kementerian Pertahanan itu seluruh resources, tadi yang saya sampaikan, ada energi, ada pangan, ada potensi-potensi lain yang sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung dalam pertahanan negara. Artinya kalau dalam pertahanan. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 6, fungsi TNI adalah menghadapi ancaman bersenjata dari luar. Maka jika Menteri Pertahanan akan membentuk Badan Intelijen Pertahanan yang diisi dari unsur TNI, maka akan berlawanan. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 11 tentang Intelijen Negara menyebutkan, fungsi intelijen pertahanan dikelola oleh TNI dan atas pertahanan saat ini dikelola bersama Badan Intelijen Strategis oleh Panglima TNI. Jika Kemenhan tetap akan membuat lembaga intelijen sendiri, maka dua undang-undang tersebut harus direvisi. Pihak DPR lebih cenderung meminta undang-undang yang sudah ada jangan ditabrak. Jangan sampai ada duplikasi aturan soal intelijen. Dari Jakarta, Jessica Wawor, Arif Firmansyah, Metro TV. Ya pemirsa, lantas apa sesungguhnya yang melatar belakangi rencana Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu membentuk Badan Intelijen Pertahanan? Lantas benarkah suplai data dari lembaga intelijen yang ada tidak berjalan dengan baik ke Kementerian Pertahanan? Saya akan tanyakan ke tiga orang jenderal. Saya sudah diapit tiga orang jenderal. Dari ujung sebelah kanan ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Selamat malam Pak TB. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS, Soleman Ponto. Selamat malam Pak Soleman. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada Kepala Badan Instalasi Strategis Nasional Kementerian Pertahanan Maijen Parianto. Selamat malam Pak Parianto. Apa kabar Pak? Baik. Sebelum kita awali perbincangan kita, saya ingin menyapa rekan saya Rifai Pamoni yang akan menyampaikan sejumlah data dan juga analisisnya. Silakan, Rifai. Ya, Wahyu Wibowo, saya harus menyapa juga tiga jenderal yang sudah hadir di sini. Terima kasih telah bersama dengan Prime Time News. Namun yang menarik adalah berbicara soal Badan Intelijen, tentunya kita tidak bisa melepaskan diri dari Undang-Undang Intelijen Negara. Kita akan membahasnya secara detail, namun sebelumnya saya ingatkan dulu kepada pemirsa dan juga Wahyu bersama narasumber bagaimana sebenarnya pernyataan yang lebih tepatnya disampaikan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ria Mizar Triakudu. Dalam sebuah negara besar, idealnya ada 4 lembaga intelijen. Luar negeri, dalam negeri, pertahanan, dan juga hukum. Di setiap negara ada, hanya di sini
Tentunya yang dimaksud adalah Indonesia yang tidak ada. Jadi Ria Mizar Triakudu melihat bahwa ruang lingkup intelijen di Indonesia belum mencukupi. Benarkah demikian? Kita lihat di Undang-Undang Intelijen Nomor 17 Tahun 2011 yang memang baru disahkan sekitar tahun 2010, lalu kemudian undang-undang ini dieksekusi 2011 setelah sekian lama dibahas sejak 2003, jadi totalnya 8 tahun kita bisa bayangkan. Intelijen dalam negeri dan luar negeri, intelijen pertahanan dan atau militer, nanti kita harus fokus di sini bahwa sudah diatur dalam ruang lingkup intelijen Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 khususnya pasal 7, dan yang terakhir adalah intelijen bahkan juga memiliki ruang lingkup hingga di kementerian, lembaga kementerian non-pemerintah. Siapa yang menyelenggarakan intelijen? Kita lihat di grafis berikutnya. Di sini masih dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara khususnya pasal 9. Saya mensimulasikannya dengan sebuah flowchart yang sederhana. Ada Badan Intelijen Negara Republik Indonesia di posisi atas, lalu intelijen di Kepolisian Republik Indonesia, ada juga intelijen di Kejaksaan Agung, kemudian intelijen di militer atau Tentara Nasional Indonesia seperti yang sudah kita ketahui adalah Badan Intelijen Strategis atau yang dikenal juga dengan BAIS. Bahkan seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada juga intelijen di ruang lingkup kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian. Keseluruhannya saat ini sesuai dengan peraturan Presiden di tahun 2013 bahwa termaktub di dalam Komite Intelijen Pusat dan koordinatornya adalah Badan Intelijen Negara. Di sini bisa kita lihat garisnya adalah koordinatif. Jadi permasalahannya mungkin masalah komunikasi. Apakah benar demikian nanti bisa dibahas dalam dialog. Yang terakhir, saya punya 2 slide lagi dan ini akan menunjukkan di mana sebenarnya koordinasi antara seluruh pemimpinan dari Badan Intelijen tersebut seperti yang sudah diatur bahwa koordinatornya adalah Badan Intelijen Negara seperti dalam ayat 1 pasal 38 Undang-Undang Intelijen Negara sudah disebutkan di sini, dan dipertegas lagi kita lihat yang terakhir dalam peraturan Presiden nomor 67 di tahun 2013. Di dalam peraturan Presiden ini bahkan dalam ayat 1 dan ayat 2 disebutkan juga di setiap daerah koordinasi intelijen negara di daerah dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara daerah. Jadi kalau mau buat Badan Intelijen Pertahanan hingga ke daerah rasanya sudah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Wahyu Wibowo. Iya, undang-undang sudah mengamanatkan juga garis koordinasi juga sudah jelas. Apakah benar memang alasannya adalah masalah komunikasi? Nanti dijawab Pak, kenapa apa landasan harus dibentuk Badan Intelijen di Kementerian Pertahanan. Sesaat lagi kami akan ulas usai jeda berikutnya di Prime Time News.